Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas PPKN. Saat ini masuk dalam materi kelas 12 bab 2, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu definisi dari pelanggaran hukum, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Nah, kira-kira kenapa sih orang melakukan pelanggaran hukum? Istilahnya apa, melanggar hukum? Pasti ada alasannya dong. Nah, ada beberapa alasan sih, tapi saya ambil dua saja. Seseorang melakukan pelanggaran hukum. Yang pertama, karena pelanggaran hukum sudah dianggap sebagai kebiasaan oleh si pelanggar. Contoh nih misalnya, dalam satu kelas 80% siswanya misal ya mencontek, sedangkan yang 20% tidak. Maka yang 20% yang salah kelihatannya, padahal ini yang benar gitu ya. Karena 80% yang melakukan pelanggaran itu dianggap biasa saja. Tidak ada hal yang buruk dengan hal itu, padahal itu yang salah. Nah, hal yang kedua, alasannya adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Maksudnya adalah kemajuan zaman tentunya kejahatannya berkembang biasanya, tapi hukumnya masih tetap sama. Nah, maka dari itu hukum harusnya juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi seorang tidak bisa lagi melakukan pelanggaran hukum karena dia bisa mengambil celah dari dalam hal tersebut. Lalu ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum, yaitu internal dan faktor eksternal. Kita akan pelajari satu demi satu. Internal itu berasal dalam diri pelaku, bisa juga dipengaruhi dari sisi psikologis. Misal, sikap egois yang tidak sabar menunggu antrian dan akhirnya menyerobot. Itu biasanya dari dalam diri seorang. Orang ini biasa melakukan hal itu dan bagi dia bukan hal yang salah. Nah, faktor internal lainnya juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan seorang yang rendah biasanya merasa yang dilakukan itu bukan perbuatan melanggar hukum. Yang mudah sembarang tempat atau buang sampah di sungai, buang sampah sembarangan gitu ya, itu nggak melanggar hukum, biasa aja. Toh nanti ada yang membersihkan. Nah, itu berarti tingkat pendidikannya masih rendah kalau masih berpikir seperti itu sebenarnya. Nah, juga melakukan pelanggaran bukan karena nggak tahu, tapi dengan sengaja berusaha cari celah pada aturan dan hukumnya. Nah, ini lebih berbahaya karena lebih sistematis dan dampaknya sangat luas. Misalnya, membuat aturan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Nah, itu dari dalam dirinya sudah ingin melakukan pelanggaran. Nah, ini yang bahaya. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar pelaku pelanggaran. Jadi bukan dari dalam ya, tapi dari luar. Setiap konsekuensi atau setiap kesalahan ya maksudnya, setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensi atau hukumannya. Tapi jika perangkat hukum tidak tegas, maka bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya seorang koruptor mengambil uang negara tapi dihukum ringan. Nah, itu nggak akan membuat jera orang ini, bahkan juga nggak akan menjadi contoh buat pelaku-pelaku koruptor lainnya. Lalu faktor eksternal lainnya juga ada dari struktur ekonomi yang bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Itu yang menyebabkan seorang melakukan pelanggaran hukum. Jadi seorang misalnya mencuri itu karena kebutuhan hidup, karena faktor eksternal dia. Dalam dirinya sih mungkin dia nggak mau kalau mencuri ya, karena kebutuhan hidup. Nah, hal yang ketiga atau faktor eksternal ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi itu seharusnya digunakan untuk kebaikan, tapi sering disalahgunakan sehingga menimbulkan kejahatan kerah putih misalnya, yaitu contohnya hacker merampok uang di bank melalui program komputer yang diciptakan. Nah, itu nggak boleh. Jadi seperti dijelaskan tadi, harusnya hukum juga fleksibel dan mengikuti kemajuan teknologi. Tadi kita belajar faktor internal, faktor eksternal. Lalu seperti apa sih bentuk kasus atau contoh kasus pelanggaran hukum di beberapa lingkungan? Kita akan bahas terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengabaikan perintah orang tua. Bermain game tidak ingat waktu dan tidak belajar. Nggak menghormati anggota keluarga lainnya. Nah, ini juga hal yang menjadi pelanggaran hukum di keluarga. Kalau ini dibiarkan, nanti dampaknya akan panjang, bahkan bisa jadi berdampak ke masyarakat dan pembentukan karakter dari orang-orang di lingkungan keluarga itu, baik orang tua maupun anak. Selain itu, ada juga bentuk kasus pelanggaran hukum, tapi di tingkat sekolah, yaitu mencontek ketika ulangan, datang terlambat ke sekolah, atau bahkan bolos sekolah gitu ya. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini juga pelanggaran. Kenapa? Karena kalau nggak mengumpulkan tugas kan ada konsekuensi. Jadi ingat ya, hukum itu berarti ada konsekuensinya kalau kita melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu jangan nyontek, jujurlah. Mari kita berintegritas dan jujur dan lakukan segala sesuatunya dengan tepat waktu, disiplin gitu ya. Lalu selain itu ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat
Contoh kasusnya adalah melakukan diskriminasi pada orang lain, mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, dan membuang sampah sembarangan. Jadi jangan sampai ini menjadi habit kita, hal yang buruk ini sebenarnya. Jangan diskriminasi, narkoba, membuang sampah sembarangan itu nggak boleh dilakukan. Dan terakhir, bentuk kasusnya di pelanggaran hukum di negara. Itu tidak punya KTP, padahal sudah usia seharusnya punya KTP. Tidak mematuhi rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana kejahatan, bahkan juga melakukan aksi teror kepada alat kelengkapan negara, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah ini nggak boleh. Jadi di negara ini tentu dampaknya, efeknya, konsekuensinya akan lebih berat dibandingkan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah itu tadi kita bahas tentang dinamika pelanggaran hukum yang terjadi. Kita akan jumpa lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya.